Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Fareta Angelika akan mengaplikasikan media pembelajaran berupa PPT yang didukung dengan rancangan pembelajaran yang membahas mengenai keanekaragaman hayati, tingkat jenis dan ekosistem. Nah, di dalamnya kita akan membahas mengenai tingkat keanekaragaman hayati, tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Pengertian keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu sendiri adalah merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan dan totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem suatu daerah. Keseluruhan gen, jenis, dan ekosistem merupakan dasar kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati perlu dipelajari dan dilestarikan karena sangat penting. Nah, kemudian tingginya tingkat keanekaragaman hayati di bumi mendorong ilmuwan mencari cara terbaik untuk mempelajarinya, yaitu dengan klasifikasi. Keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan, yaitu variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang terlihat pada setiap tingkatan, baik tingkatan gen, tingkatan spesies maupun tingkatan ekosistem. Setiap individu memiliki banyak gen. Bila terjadi perkawinan atau persilangan antar individu dengan karakter beda akan menghasilkan keturunan yang banyak variasinya. Karena ketika persilangan terjadi, penggabungan gen individu melalui sel kelamin sehingga keanekaragaman gen semakin tinggi. Contoh keanekaragaman gen adalah tanaman bunga mawar putih dengan bunga mawar merah yang memiliki perbedaan, yaitu berbeda dari segi warna bunga. Nah, selanjutnya setelah dibahas gen yaitu mengenai spesies atau jenis, yang pengertiannya yaitu individu yang mempunyai persamaan secara morfologis atau anatomis, fisiologis, dan mampu saling kawin dengan sesamanya atau interhibridasi yang menghasilkan keturunan fertil atau subur untuk melanjutkan generasinya. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Contoh keanekaragaman tingkat spesies atau jenis yaitu keluarga kacang-kacangan atau Leguminosae, yaitu kacang tanah, kacang panjang, buncis, kacang hijau, kacang kapri, dan sebagainya. Setelah keanekaragaman spesies, kita masuk ke dalam ekosistem, yaitu hubungan interaksi timbal balik antar makhluk hidup atau antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yaitu pohon kelapa yang banyak tumbuh di daerah pantai, pohon aren tumbuh di pegunungan, sedangkan pohon palem dan pinang tumbuh baik di wilayah daratan dataran rendah. Keanekaragaman hayati berdasarkan wilayah, misalnya di Indonesia. Indonesia memiliki hewan mamalia menduduki peringkat pertama di dunia, yaitu 515 jenis. 125 jenis merupakan endemik, yaitu tidak ditemukan di daerah lain. Dan di tingkat reptil menduduki peringkat 3 ke dunia, lebih dari 600 jenis. Dan burung memiliki peringkat keempat, yaitu 1519 jenis dan 420 jenis bersifat endemik. Peringkat kelima diduduki oleh amfibi, yaitu 270 jenis. Nah, berikut contoh gambar hewan endemik di Indonesia. Endemik yaitu hewan yang mendiami suatu wilayah itu saja. Nah, pada gambar terdapat beberapa contoh hewan endemik, yaitu ada cendrawasih, orangutan, burung jalak Bali, ada gajah, dan ada komodo yang berada di Pulau Komodo. Keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan penyebarannya atau biogeografi ditentukan oleh kondisi geografis seperti ketinggian, garis lintang, dan keadaan iklim, yaitu yang meliputi curah hujan, suhu, dan radiasi cahaya. Berdasarkan fauna dan floranya, biogeografi ada dua jenis, yaitu persebaran hewan, zoogeografi, dan persebaran tumbuhan. Tumbuhan yang menutupi daerah tertentu dinamakan vegetasi. Persebaran tumbuhan ditentukan oleh faktor geologis,
yaitu geologis dan curah hujan. Tipe vegetasi berdasarkan ciri-ciri yaitu ada tundra, taiga, hutan gugur, padang rumput, vegetasi gurun, sabana, hutan hujan tropis, hutan bakau, dan hutan lumut. Nah, di Indonesia sendiri itu keanekaragaman hayati berdasarkan ekosistem perairannya yaitu ada dua, ada ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Terdapat contoh ekosistem lingkungan yaitu ada padang rumput, hutan tropis, taiga, dan padang pasir. Mempelajari keanekaragaman hayati ini memiliki banyak manfaat, yaitu mengetahui manfaat setiap jenis organisme, mengetahui adanya saling ketergantungan di antara organisme satu sama lain, memahami ciri-ciri dan sifat setiap organisme. 4. Memahami adanya hubungan kekerabatan antar organisme. Dan yang terakhir, memahami manfaatan keanekaragaman hayati dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Di Indonesia itu, keanekaragaman hayati memiliki khas dan memiliki nilai biologi yang merupakan kebutuhan pangan, sandang, obat-obatan, bahan bangunan, dan oksigen untuk memanfaatkan keanekaragaman hayati. Kebutuhan makanan manusia bergantung pada tumbuhan dan hewan. Sekitar 80.000 spesies tumbuhan dapat dimakan, namun hanya 30 spesies yang mampu menyediakan 90% kebutuhan gizi manusia. Untuk pendidikan keanekaragaman hayati, belakangan ini mengalami penyusutan sehingga memberi peluang untuk mengembangkan penelitian demi pemulihan. 3. Estetika dan budaya. Keanekaragaman hayati memberi pemandangan alam yang indah sehingga para wisatawan senang berkunjung ke kawasan hutan alam, sungai, arung jeram, laut, dan sebagainya. Di bidang ekologi, keanekaragaman hayati suatu daerah berperan besar untuk menjaga proses ekosistem seperti daur zat, aliran energi, menjaga tanah dari erosi, dan proses fotosintesis. Terakhir, di bidang religius, keanekaragaman hayati juga memiliki fungsi untuk meningkatkan kita akan kebesaran Tuhan yang telah menciptakan alam raya beserta isinya. Kemudian ada pengaruh kegiatan manusia terhadap biodiversitas, yaitu untuk sarana pembukaan hutan, lahan pertanian, perumahan, pertambangan, dan industri yang disebabkan pertambahan populasi manusia dan berakibat terhadap keseimbangan ekosistem hutan. Eksploitasi yang berlebihan manusia yang sangat cepat menyebabkan pengambilan sumber daya alam hayati oleh manusia melebihi batas regenerasi dan reproduksi dari organisme tersebut. Pencemaran lingkungan meningkatkan jumlah pemukiman dan industri membawa konsekuensi terciptanya limbah yang akan mencemari lingkungan air, tanah, atau udara. Pencemaran merupakan perubahan lingkungan akibat ulah manusia. Dalam budidaya monokultur dan dampak negatif rekayasa genetika dalam pertanian, monokultur bertujuan untuk meningkatkan produktivitas garam, berpengaruh negatif terhadap jenis tumbuhan yang kurang bersifat unggul karena menjadi kurang dibudidayakan sehingga hilang lingkungan dan akhirnya punah. Akibat kegiatan tersebut, munculnya pelestarian keanekaragaman hayati yang dikategorikan menjadi dua macam, yaitu pelestarian in situ dan ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian sumber daya alam hayati di habitat atau tempat aslinya. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik tumbuhan atau hewan tersebut sangat membahayakan kelestariannya apabila dipindahkan ke tempat lainnya. Contoh pelestarian in situ yaitu komodo di Taman Nasional Komodo yang berada di Pulau Komodo. Kemudian ada badak berjula 1 di Taman Ujung Nasional Kulon, ada di Jawa Barat, dan bunga Rafflesia arnoldi di Taman Nasional Bengkulu. Yang terakhir, pelestarian terumbu karang di Bunaken. Pelestarian ex situ adalah pelestarian dilakukan dengan memindahkan ke tempat lain yang lebih cocok bagi perkembangan hidupnya. Contohnya yaitu kebun raya dan kebun koleksi yang menyeleksi tumbuhan langka dalam rangka melestarikan plasma nutfah, dan penangkaran jalak bali di kebun binatang monokromo. Keanekaragaman hayati itu digunakan sebagai bahan untuk
Klasifikasi yaitu cara ilmuwan untuk mengelompokkan makhluk hidup. Yang dasar klasifikasi adalah melihat persamaan, perbedaan, ciri-ciri dan sifat makhluk hidup yang meliputi ciri morfologis, anatomis, biokimia, dan reproduksinya. Pengelompokan makhluk hidup yang sudah menggunakan aturan tertentu disebut sistematika. Kemudian klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk menyederhanakan objek studi, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup, mengelompokkan makhluk hidup, mempelajari kekerabatan dan evolusi makhluk hidup. Dan yang terakhir, identifikasi adalah mengungkapkan atau menetapkan identifikasi atau jati diri, yaitu menentukan namanya yang benar dan kelompok yang tepat dalam sistem klasifikasi. Identifikasi disebut juga determinasi yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu determinatie, artinya penentuan. Sekian dari penyampaian mengenai keanekaragaman hayati dan macam-macamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.